Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini merupakan pertemuan ketiga untuk mata kuliah manajemen produksi dan operasi semester 3 D3 Agribisnis. Hari ini kita akan membahas mengenai factory planning, penentuan lokasi suatu pabrik dan bangunan pabrik. Ya. Nah, sebelumnya kita akan membahas di dalam kita ingin membuat sebuah pabrik atau perusahaan, kita harus memiliki perencanaan pabrik atau factory planning. Ini merupakan langkah awal sebelum kita membuat pabrik atau perusahaan ya. Tentunya apa saja sih yang harusnya dibuat dari factory planning ini? Yang pertama itu penentuan lokasi pabriknya itu di mana. Hari ini kita akan bahas ini. Kemudian perencanaan bangunan pabrik. Yang ketiga itu penyusunan alat peralatan pabriknya bagaimana. Kemudian perencanaan penerangan, suara ribut dan udara dalam pabrik ya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai penentuan lokasi pabrik dan perencanaan pembangunan pabrik ya. Untuk minggu selanjutnya kita akan membahas penyusunan peralatan dan perencanaan penerangan, suara ribut dan udara dalam pabrik ya. Jadi perlu diingat, perencanaan pabrik itu terdiri dari saat kita ingin membuat perusahaan harus menentukan lokasi pabrik, kemudian perencanaan bangunan pabrik, peralatan pabrik, perencanaan penerangan, suara ribut dan udara dalam pabrik ya. Next. Nah, yang pertama itu penentuan lokasi pabrik. Nah, lokasi itu penting bagi perusahaan karena akan mempengaruhi kedudukan perusahaan dalam persaingan dan menentukan keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Nah, sebelum memulai operasi produksi perusahaan harus menentukan terlebih dahulu di mana perusahaan tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu dalam penentuan lokasi pabrik itu ada yang disebut sebagai faktor primer, ya, ada yang disebut sebagai faktor sekunder. Nah, kalau faktor primer, namanya primer, pasti mempengaruhi tujuan utama dari perusahaan. Oke, kita bahas satu-satu. Faktor primer itu apa? Faktor sekunder itu apa? Ya. Nah, faktor primer yang dilihat dari faktor primer itu terkait dengan letak dari pasar perusahaan itu bagaimana. Kemudian letak dari sumber bahan mentah itu bagaimana. Fasilitas pengangkutan itu bagaimana. Pembangkit tenaga listrik itu bagaimana ya. Kalau semakin dekat dengan pasar pabriknya berarti biaya angkutnya semakin murah ya. Terus kemudian letak dari sumber bahan mentah. Ya jangan terlalu jauh-jauh karena kalau semakin jauh dari pusat bahan mentah akibatnya apa? Biaya yang dikeluarkan semakin mahal. Kemudian fasilitas pengangkutan terkait dengan jalannya bagaimana? Apakah kalau jalannya susah, tentu akan menambah apa? Menambah kos juga kan terkait dengan bensin dan sebagainya ya. Nah, kemudian pembangkit tenaga listrik ya. Kalau misalnya listriknya bagaimana? Stabil atau tidak? Kalau nggak stabil nanti yang ada mati-mati lampu, akibatnya apa? Rugi bahan bakunya ya, segala macam, menimbulkan kos yang tinggi. Ya. Kemudian faktor sekunder. Kalau sekunder, apa yang harus dipertimbangkan dalam lokasi pabrik? Nah, yang sekunder itu yang keduanya atau di luar dari kebutuhan yang pokoknya ya. Rencana masa depan ya. Kemudian biaya tanah dan bangunan. Kemungkinan perluasan. Nah, pastinya kalau kita mau berusaha menambah perluasan pabrik, itu bagaimana bangunannya, misalnya perluasan diversifikasi produk. Nah, pabriknya gimana, bisa nggak, memungkinkan nggak untuk pengolahan dari produk itu. Kemudian fasilitas jasa perbaikan pabriknya bagaimana, kemudian fasilitas pembelajaran lembaga keuangan, persediaan airnya bagaimana, kemudian tingkat pajak dan undang-undang perburuhannya itu bagaimana, karena berpengaruh terhadap apa, UMR-nya bagaimana ya. Kemudian masyarakat daerah sekitar menerima nggak kalau kita buat pabrik di situ. Ya, jangan sampai nanti masyarakat nggak menerima, nanti ribet juga kita sebagai pemiliknya ya. Kemudian iklim dan keadaan tanah ini juga harus diperhatikan, terutama untuk kasus-kasus produk-produk yang di bidang pertanian. Kemudian
perumahan dan fasilitas umum lainnya ya. Ini terkait dengan faktor sekundernya ya, rencana masa depan, biaya tanah, kemungkinan perluasan, fasilitas perbaikan pabrik, persediaan air, tingkat pajak masyarakat dan sebagainya. Sementara yang ini, yang 4 ini yang wajib mesti untuk diperhatikan terkait letak pasar, letak sumber bahan mentah, fasilitas pengangkutan dan pembangkit tenaga listrik ya. Jadi perlu diingat, di dalam menentukan lokasi pabrik ada faktor primer dan ada faktor sekunder. Faktor primer itu faktor yang mempengaruhi untuk tujuan pertama seperti lokasi, letak dari pasar, letak dari sumber bahan mentah, fasilitas pengangkutan, pembangkit tenaga listrik ya. Kemudian ada yang disebut sebagai suburban area. Ya, suburban area merupakan daerah pinggiran kota besar atau kota-kota kecil yang berada dekat dengan kota besar. Seperti daerah yang terdapat di Jakarta Bogor, Jakarta Bekasi, Jakarta Tangerang. Nah, contohnya itu kota-kota yang berada dekat dengan kota besar. Kalau Jakarta Bogor kan Bogor dekat dengan Jakarta. Kemudian Jakarta Bekasi dekat dengan Jakarta. Kota besarnya Jakarta. Kemudian Jakarta Tangerang dekat dengan Jakarta. Nah, daerah ini menjadi incaran pabrik-pabrik baru karena ada kecenderungan perusahaan untuk menempatkan pabriknya di daerah suburban tersebut. Makanya tidak heran kalau misalnya daerah Tangerang itu banyak pabrik, daerah Bekasi itu banyak pabrik karena daerah suburban area, dia dekat dengan pusat kota ya. Keuntungan yang didapat dari penempatan pabrik di kota besar dan kota kecil atau daerah luar kota, yaitu keuntungannya apa? Kalau di daerah kota besar itu kan lebih mahal biasanya tarifnya. Nah, yang pertama, upah buruh lebih murah dibandingkan dengan kota besar. Coba kalian cek nanti berapa upah buruh yang ada di kota Jakarta, di pusat kota Jakarta dan di Tangerang atau di Bekasi atau di Lampung dengan Jakarta. Mana yang lebih murah? Tentunya yang di luar kota, di luar pusat kota Jakarta ya, biasanya lebih murah. Kemudian letaknya relatif dengan pasar dibandingkan daerah-daerah luar kota. Ya, harga tanahnya itu lebih murah ya. Lihat, perbandingkan tanah yang ada di Lampung dan tanah yang ada di Jakarta bagaimana? Lebih murah yang mana? Ya. Kemudian banyak mempunyai hubungan transportasi ke kota-kota besar sebagai pasar untuk barang yang akan dihasilkan. Ini dekat dengan, kalau di Jakarta itu kan dekat, kalau di Tangerang biasanya dekat ke bandara, dekat ke pelabuhan juga ya. Jadi aksesnya itu lebih enak ya. Dekat dengan servis industri yang umumnya banyak terdapat di kota-kota besar ya. Kalau di Tangerang kalau mau servis alat misalnya kantornya di Jakarta bisa dengan cepat ke Jakarta ya. Tidak perlu membangun atau mendirikan pembangkit tenaga listrik power sendiri ya. Karena sudah lumayan ya dekat dengan pusat kota. Tapi harga buruhnya juga nggak terlalu mahal kalau di Tangerang itu ya. Pajak umumnya lebih rendah dari kota-kota besar ya. Lihat saja kalau misalnya kita ke pajak yang makan di pinggir selain kota Jakarta itu biasanya PPN-nya 10% ya, lebih rendah biasanya. Kemudian biaya gedungnya itu lebih rendah ya. Adanya persediaan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan daerah-daerah yang jauh di luar kota. Ya, hanya sedikit waktu dan usaha dikeluarkan untuk pergi dan pulang bekerja. Lihat aja kalau misalnya kita orang Tangerang ke Jakarta itu biasanya menggunakan kereta, dia tidak perlu lagi menggunakan mobil ya, karena macet kalau membawa mobil. Ya jadi kalau naik kereta kan paling 20 menit, paling lama 1 jam. Kalau bawa mobil misalnya bisa lebih dari 1 jam, sehingga biasanya orang-orang Jakarta itu menggunakan angkutan kereta atau busway dan sebagainya, lebih mudah ya. Nah, kemudian sedikitnya pembolosan karena kesempatan kerja di sini kurang ya. Adanya labor relation, lebih akrab aja kalau misalnya ini. Jadi nggak heran ya. Jadi suburban itu contohnya itu Jakarta merupakan kota besar. Nah, suburbannya apa? Misalnya Tangerang ke Jakarta itu kan tidak jauh. Makanya banyak pabrik-pabrik yang dibangun di Tangerang. Salah satunya ya mempertimbangkan 12 ini ya. Mempertimbangkan 12 ini. Kenapa dia tidak memperhatikan
membangun pabrik di Jakarta saja. Oke. Next, tahap-tahap yang dilakukan dalam memilih lokasi pabrik. Nah, tahap yang pertama melihat kemungkinan daerah mana yang dapat ditentukan sebagai daerah alternatif dengan ketentuan dari pemerintah daerah setempat mengenai daerah mana yang diperkenankan untuk mendirikan pabrik. Tentunya kita kalau membuat pabrik itu harus melihat dulu ketentuan pemerintah. Nah, ya bagaimana terkait UMR-nya, terkait dengan AMDAL-nya dan sebagainya. Kemudian melihat pengalaman orang lain atau pengalaman sendiri dalam menentukan lokasi pabrik. Kita harus melihat dulu pengalaman perusahaan-perusahaan sebelumnya atau perusahaan sejenis dengan kita bagaimana untuk menentukan lokasinya, karena pengalaman ini juga sangat penting ya. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menilai masyarakat daerah yang ada pada tahap kedua telah dipilih untuk daerah lokasi pabrik karena dianggap paling menguntungkan. Nah, jadi kita harus lihat juga masyarakat daerah itu mau menerima atau enggak. Kalau nggak mau menerima, mending nggak usah bangun pabrik di situ. Ya, jadi perlu diingat dalam tahap menentukan pemilihan lokasi pabrik kita harus melihat ketentuan pemerintah, ya, ketentuan pemerintah, kemudian pengalaman orang lain, kemudian masyarakat daerah tersebut mau menerima atau enggak, ya. Kemudian di dalam menentukan lokasi mempunyai 3 metode ya. Yang pertama metode penilaian hasil, yang kedua metode cost comparison, yang ketiga metode economic analysis. Mohon untuk diperhatikan untuk 3 metode ini biasanya sering keluar di ujian atau kuis ya. Metode penilaian hasil values, kita buka yang pertama. Faktor yang dianggap penting di dalam metode penilaian hasil values itu terkait dengan pasar, pengangkutan, bahan baku, tenaga kerja, dan tenaga listrik. Ya, hal-hal ini yang menjadi penting. Nah, misalnya saja penilaian lokasi untuk pabrik tapioka. Misal ada pasar, dilihat dari pengangkutan, bahan baku, tenaga kerja, dan listrik. Karena ini merupakan kriteria dari penilaian hasil value. Nilai idealnya seharusnya 35 untuk pasar, pengangkutan 35, bahan baku 15, kemudian tenaga kerja 10, tenaga listrik 10, iklim 5. Ini harus sesuai standar ini ya, ketentuannya dari sananya ya, standarnya. Kemudian ada 3 kota. Ini kita menentukan lokasi pabrik, kota A, kota B, dan kota C. Ya. Nah, untuk pasar dari kota A nilainya itu 35. Ya, oke dia. Kota B 30. Nah, kota C 25 ya. Kalau misalnya kita lihat ini tentunya kita cari yang paling besar ya. Kalau lihat dari segi pasar tentunya di kota A. Kemudian kalau di pengangkutan nilai maksimalnya itu 35. Di kota A 25, kota B 25, kota C 20. Nah, jelas kalau ini tetap kita pilih ke kota antara kota A dan kota B ya. Selanjutnya adalah bahan baku, nilai maksimalnya 15, kemudian ini 5 untuk di kota A, ini 12, ini 15. Kalau misalnya lihat ke sini adalah yang ditentukan adalah kota B dan kota C yang kita pilih kalau lihat bahan baku. Kemudian untuk tenaga kerja nilai maksimalnya itu harus 10. Di kota A 8, kota B 10, kota C 8. Nah, kalau lihat ke sini berarti kita memilih kota B ya. Nah, kemudian untuk tenaga listrik itu nilai maksimal 10 ya. Nah, kemudian di kota A itu 10, kota B 10, kota C 8. Nah, kalau kita melihat di sini kita tentunya akan memilih antara kota A dan kota B ya. Benar? Kemudian iklim 554. Nah, tetapi dari kriteria ini kita lihat lagi, kita akan menentukan penilaian hasil value. Nah, kalau hasil value kita lihat dari 5 ini. Nah, solusinya adalah kita jumlahkan saja. Kalau ini dijumlahin jadi 88. Ini 91. Ini 80. Jadi, kalau kita disuruh memilih berdasarkan penilaian hasil value, tentunya kita akan memilih yang paling besar jumlahnya, yaitu di kota mana? Di kota B ya, di kota B. Ini yang kita
pilih ya. Nah, pada metode financial value, sebuah lokasi dinilai berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting tadi seperti yang saya bilang bagi perusahaan pabrik ya. Nah, faktor tersebut adalah pasar, pengangkutan, bahan baku, tenaga tenaga kerja, tenaga listrik, kemudian lokasi yang dipilih. Nah, yang mempunyai nilai paling tinggi setelah dijumlahkan ya. Kemudian metode perbandingan biaya. Sekarang yang kedua adalah metode perbandingan biaya. Biaya yang dipertimbangkan untuk pemilihan lokasi pabrik dibagi atas 3, yaitu biaya harga bahan, ya merupakan harga pembelian ditambah dengan transportasinya ya. Kemudian biaya pengolahan mengikuti seluruh biaya yang ditambah dan biaya-biaya yang dipertimbangkan dari item biaya-biaya gedung ya. Kemudian biaya distribusinya terkait dengan pasar ya. Namanya biaya, berarti ada biaya harga bahan, biaya pengolahan, dan biaya distribusi. Misalnya saja seperti ini. Lokasi yang dipilih nah, jenis biayanya ini kota A 50, kota B 40 ya untuk biaya bahan baku, biaya bahan bakar sekian. Kemudian biaya administrasi. Nah, setelah dijumlahkan kota A 126, kota B 119, kota C 141 ya. Setelah dijumlahkan, namanya kita melihat biaya. Di dalam usaha, prinsip dari usaha apa? Menggunakan biaya serendah-rendahnya tapi keuntungannya besar. Jadi kalau metode perbandingan biaya, jumlahnya itu harus yang paling kecil. Jadi yang mana ya? Kota B. Berarti lokasi yang dipilih adalah lokasi yang memiliki biaya terendah, biaya produksi tapioka ya. Ingat, kalau biaya harus biaya yang terendah. Kalau mau biaya tinggi nanti ujung-ujungnya rugi ya. Jadi kita harus memilih biaya yang terendah. Nah, kemudian yang ketiga adalah economic analysis. Biaya operasi operating cost ini meliputi biaya sewa, biaya ongkos pengangkutan, biaya buruh, pajak, harga listrik, dan biaya lainnya termasuk biaya operasi ya. Nah, biaya ini dibuat daftarnya lalu dibandingkan untuk masing-masing alternatifnya. Dengan membuat suatu daftar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penentuan lokasi ini akan mempermudah untuk mengadakan perbandingan dan membantu dalam penilaian bersifat menyeluruh mengenai alternatif lokasi tersebut ya. Misalnya saja ini ada biaya sewa kota A, kota B, kota C. Ya. Nah, kalau misalnya kita melihat terus kemudian kita juga kalau di dalam economic analysis kita juga harus memperhatikan sikap masyarakat perumahan pegawai, apakah indifference ya. Ya, indifference itu sangat baik ya sifatnya, menghendaki cukup atau indifferent kurang. Oke. Kalau kita melihat dari segi biaya, kan tadi saya bilang kalau biayanya aja oke, berarti kalau di sini kita lihatnya milih yang mana? Kalau dari biaya terendah tentunya yang C ya. Tetapi di economic analysis itu nggak bisa. Kenapa? Karena sikap masyarakat atau perumahan pegawai itu kurang terhadap pabrik itu. Sehingga kalau misalnya option kedua yang mana? Nah, kalau yang A oke, difference-nya sangat baik, tetapi biaya yang dikeluarkan gimana? Cukup besar ya. Ini rugi juga. Jadi solusinya yang mana? Yang kota B, biayanya standar dan masyarakat juga cukup menghendaki adanya pabrik tersebut. Nah, saya berikan penjelasan di sini. Jika hanya mempertimbangkan biaya operasi, maka lokasi pabrik yang dipilih adalah kota C ya. Nah, namun demikian, jika intangible, faktor yang diperhitungkan ya, memperhatikan masyarakat, lokasi yang paling baik untuk mendirikan pabrik tapioka adalah di kota B. Ini karena biaya operasinya medium, masyarakat menghendaki pabrik tersebut dan perumahan pegawai itu memadai ya, jadi di kota B ya. Kalau misalnya melihat economic analysis, kita memperhatikan juga apakah pegawai menerima atau enggak ya. Selanjutnya, yang terakhir, perencanaan bangunan pabrik. Di dalam merencanakan bangunan yang harus ditentukan bagaimana bangunan atau gedung ini dibuat, minimal harus menjawab yang pertama ya, ini. Apakah bangunan tersebut dibuat bertingkat atau tidak? Ya. Hal ini disesuaikan dengan keadaan mesin-mesin
atau peralatan yang akan digunakan pabrik tersebut. Coba kalian kalau seandainya kalau survei, mungkin kalau misalnya ada kesempatan mungkin bisa survei lihat langsung, tapi kalau misalnya nggak bisa, coba kalian lihat YouTube misalnya salah satu pabrik, apakah misalnya alat-alat berat itu ditaruh di tingkat atas, di lantai atas atau di lantai bawah ya. Biasanya alat-alat pabrik itu ditaruhnya di lantai bawah, kantornya dia di atas ya. Nah, nanti dilihat coba di YouTube dan atau literatur lainnya ya. Kemudian bahan-bahan apa yang digunakan yang kedua ini ya. Pemilihan bahan apa yang digunakan tergantung pertimbangan bahaya kebakaran, keadaan mesin dan bahan yang diolah. Nanti kalian kalau misalnya belajar bahan-bahan baku, tentunya bahan yang misalnya produk pengolahan makanan, tentunya bahan-bahan untuk pengolahan makanan akan dijauhkan dari bahan-bahan misalnya insektisida dan sebagainya yang berbahaya, karena takutnya apa, keracunan ya. Jadi lokasinya itu harus dipisahkan antara bahan-bahan produksi yang penting dengan yang bahan-bahan yang beracun gitu misalnya ya. Misalnya bahan yang penting itu di depan, kemudian untuk yang bahan-bahan beracun di luar, di dalam, kemudian untuk yang bahan-bahan beracun taruh di luar. Yang jelas tidak boleh saling bertemu antara bahan-bahan yang beracun dan tidak beracun, karena takutnya terjadi keracunan pada produknya ya. Kemudian penentuan yang ketiga adalah penentuan bentuk bangunan disesuaikan bermacam-macam proses pengolahan produksi. Tingkat kemajuan teknik bangunan, keadaan dari tanah dan biaya pembangunan gedung tersebut. Tentunya bangunan juga harus disesuaikan terkait dengan nanti cahayanya bagaimana, apakah harus banyak cahaya atau tidak, kemudian pendinginannya dan sebagainya. Oke, untuk hari ini cukup. Silahkan dilanjutkan apabila ada pertanyaan, silahkan di grup atau di forum diskusi e-learning. Silahkan untuk dilanjutkan ke praktikum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.